17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Maka bela ini tugasku. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Terima kasih. Tulis berkat. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Markus 11 ayat 17 bunyinya, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Markus 11 ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Markus pasal 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini. 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah salam kasih dari Kakak Lia. Shalom. Adik-adik yang di rumah, puji syukur kami panjatkan karena di saat sore hari ini kami dapat berkumpul lagi untuk beribadah pada tanggal 22 Oktober 2020. Dalam persekutuan anak dan remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat GPI Elim AB Pura. Adik-adik yang ada di rumah, untuk memulai ibadah terlebih dahulu, mari siapkan hati dan siapkan Alkitab dan kita akan memulai ibadah. Tapi sebelum itu, Kakak Lia menjemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang berkata, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Kakak Lia mengundang adik-adik untuk duduk kembali di tempat duduknya dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari adik-adik duduk dengan manis, lipat tangannya, tunduk kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Dialah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di saat hari ini, sebelum kami memulai ibadah Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hamba-Mu alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Kakak Lia mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali dan kita akan mengangkat satu pujian yang berkata baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian. Untuk itu, Kakak Lia mau adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya, duduk dengan manis, dan kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita di saat sore hari ini Kakak Lia pilih dalam Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Jika adik-adik sudah mendapatkannya di rumah masing-masing, mari kita membacanya secara bersama-sama. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayatnya yang kedua, yaitu yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayatnya yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayatnya yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayatnya yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah Mazmur Pujian kita di saat sore hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat sore hari ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, Kakak Lia mengajak adik-adik untuk siapkan hati dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, di saat sore hari ini Tuhan, kami telah siap membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Yesus berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Hikmat-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita membaca dengan judul perikop, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang kedua, tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Ayatnya yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayatnya yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayatnya yang kelima, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayatnya yang keenam, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayatnya yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayatnya yang ke-8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayatnya yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayatnya yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat,
Dan kepada orang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada orang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayatnya yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan kita di saat sore hari ini. Untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan di saat sore hari ini, saya mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang berkata, Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Selamat sore adik-adik. Untuk renungan kita di saat sore hari ini, pokok bahasan di saat hari ini adalah persekutuan orang percaya. Dan subpokok bahasa yaitu wujud hidup bergereja. Adik-adik yang di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita kita di saat sore hari ini. Untuk itu Kakak Lia minta untuk adik-adik duduk dengan manis dan mendengar cerita, dan tidak boleh ada yang bercerita. Siap? Kakak Lia yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah sudah siap. Sesuai pembacaan yang tadi Kakak Lia sudah baca untuk adik-adik yang di rumah masing-masing, yaitu judulnya tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Korintus adalah sebuah kota Yunani yang pada zaman Paulus sudah merupakan pusat pertemuan banyak kebudayaan pada zaman itu. Dan saat zaman itu Tuhan mengutus Paulus untuk datang ke jemaat Korintus untuk mendengar berbagai pandangan, dan di situ ada beberapa keraguan dan juga perselisihan yang terjadi di antara mereka pada saat zaman itu di jemaat Korintus. Dan Paulus juga merasa prihatin adik-adik dengan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan yang terjadi pada saat zaman itu. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat itu Paulus memberikan berbagai banyak karunia sesuai dengan judul pembacaan kita, yaitu tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Adik-adik yang di rumah pasti bertanya-tanya, Kakak Lia, apa sih yang disebutkan dengan karunia? Karunia itu adalah kelebihan atau berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, karunia adalah kelebihan atau berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan karunia itu tidak dimiliki dan karunia itu sangat sedikit dimiliki oleh semua orang. Begitu juga Kakak Lia, bahkan adik-adik yang di rumah. Dan pasti adik-adik yang di rumah pasti bertanya-tanya, Kakak Lia, karunia-karunia apa saja yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Mari kita melihat secara bersama-sama. Itu ada 9 karunia yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama yaitu karunia berhikmat. Yang kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Dan yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk
berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Adik-adik yang di rumah, begitu banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya kepada jemaat di Korintus pada saat zaman itu. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Lia akan menjelaskan satu persatu apa sih yang disebutkan oleh karunia berhikmat, ya, karunia menyembuhkan dan lain sebagainya. Ya, jadi adik-adik, karunia mujizat. Misalnya karunia mujizat berarti karunia yang bisa memberikan mujizat. Kakak Lia ambil contoh, misalnya dia bisa memberikan mujizat. Misalnya dia bisa memindahkan gunung. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Itu salah satu contohnya. Terus yang berikut ialah karunia dalam menafsirkan bahasa roh. Pasti adik-adik di rumah bertanya, Kakak Lia apa sih maksudnya? Adik-adik, jadi karunia untuk menafsirkan bahasa roh adalah karunia, misalnya adik-adik di sekolah atau adik-adik di rumah, mungkin kakak, mama, atau bapak bermimpi. Terus adik-adik bisa menafsirkan, oh mama mimpinya begini, nanti jadinya seperti ini. Itu yang dimaksud bahwa karunia untuk menafsirkan. Adik-adik yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari yang kesembilan karunia yang sudah Kakak Lia sebutkan, Kakak Lia akan menyebutkan salah satunya, yaitu tentang karunia untuk menyembuhkan. Adik-adik di rumah pasti bertanya, Kakak Lia kalau karunia menyembuhkan itu seperti apa? Nah, Kakak Lia akan jelaskan, dan adik-adik duduk dengan manis dan Kakak Lia akan menjelaskan. Karunia untuk menyembuhkan itu misalnya adik-adik yang di rumah, kalau mama sakit, papa sakit, atau adik atau kakak sedang sakit, adik-adik pasti berdoa. Adik-adik pas mama, mari kita berdoa, kita minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mama dari sakit. Dan adik-adik, di saat adik-adik berdoa, meminta penyembuhan dari Tuhan Yesus, pasti mama akan sembuh. Dan adik-adik harus tahu bahwa ketika mama sembuh, papa sembuh, kakak atau adik sembuh dari sakit setelah adik-adik berdoa, semua itu bukan karena kita manusia, tetapi semua itu karena kasih dan kuasa Tuhan. Karena Tuhan Yesus, adik-adik yang berdoa kepada mama dan papa bisa sembuh. Ya adik-adik, kalau adik-adik berpikir, Kakak Lia kalau saya berdoa itu nanti Tuhan Yesus tidak mau dengar saya punya doa, saya kan masih kecil, saya kan tidak bisa berdoa. Itu salah adik-adik. Tuhan Yesus mendengarkan kita punya doa. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik masih muda, Tuhan Yesus akan dengar doa dari adik-adik. Semua itu karena Tuhan Yesus sudah memberikan karunia menyembuhkan kepada adik-adik. Makanya oleh sebab itu mama dan bapak bisa sembuh dari sakit, ya. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat hari ini mengajarkan bahwa karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sangat banyak, dan karunia yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan kepada kita, khusus kita umat percaya. Dan bagi kita, bagi Kakak Lia, bagi adik-adik yang ada di rumah, karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, adik-adik yang ada di rumah yang memiliki berbagai macam karunia yang telah Kakak Lia sebutkan tadi, adik-adik harus mensyukurinya, ya. Yang pertama harus mensyukurinya. Yang kedua, adik-adik tidak boleh memiliki sifat yang angkuh atau sombong, tetapi adik-adik harus melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupannya setiap hari. Ya adik-adik,
Dan adik-adik juga harus saling berbagi kepada teman yang lain. Jangan menyimpan karunia itu sendiri saja. Oke? Ya, adik-adik, sampai di sini renungan kita yang telah kakak berikan di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak Lia mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur Tuhan kami bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di saat hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami boleh membaca serta merenungkan sedikit dari bagian firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, ajarlah kami terus Tuhan untuk selalu melakukan setiap karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami terus Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak terkasih yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, kehidupan pendidikan mereka Tuhan, yang berada di tingkat bangku sekolah PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah juga adik-adik yang saat ini harus mengikuti pelajaran melalui via online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berikanlah roh hikmat, roh kudus-Mu Tuhan, agar mereka mampu mengerjakan setiap tugas dan pelajaran yang dilakukan oleh guru mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat para orang tua, mama dan papa yang tetap senantiasa menjaga, mendidik mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikanlah roh kudus, roh hikmat-Mu Tuhan, dan kiranya mama dan papa dapat diberikan berkat senantiasa selalu Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak pengasuh yang dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, di saat sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang berada di Jemaat GPI Elim, Bapak Pendeta Jeffrey Hindom Tuhan, yang di saat hari ini Tuhan ada satu sukacita yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, atas penambahan usia yang telah Tuhan Yesus berikan. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanannya Tuhan sebagai hamba Tuhan, dan dalam tanggung jawabnya sebagai imam di dalam keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah juga istri Mama Pendeta Almed dan juga kedua anak terkasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pertumbuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah juga anak Tuhan, anak sekolah minggu yang saat ini juga Tuhan berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah setiap pendidikannya, pergaulannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus,
di saat sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang sedang kami gumuli di setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan, di saat sore hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan dalam melawan titah dan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa dalam wabah COVID-19 Tuhan yang saat ini masih merajalela Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kami, dan kiranya virus yang saat ini masih merajalela Tuhan, yaitu COVID-19, kiranya dapat berlalu Tuhan, dan kami dapat berkumpul lagi Tuhan dalam satu persekutuan yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan dalam melawan titah dan kehendak-Mu. Doa yang kami bawa ini Tuhan adalah doa yang tidak sempurna, tetapi ada doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan menurut orang percaya dan bagi kami Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Kakak Lia mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus yang termanis. Lia angkat ya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Adik yang di rumah, mari arahkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra Yesus Kristus, dan perantaran Roh Allah yang kudus, kiranya mau datang menyertai, memberkati kami yang telah beribadah di saat hari ini, mulai dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah tunas kita di saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.